Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dimudahkan untuk menuntut ilmu, untuk belajar membahas tentang ibadah yang agung dan mulia, yaitu ibadah salat. Kita sampai pada pembahasan syarat sahnya salat, bagian yang ketiga. Ini adalah bagian yang terakhir, yang kelima, yaitu niat. Seorang ketika hendak mengerjakan salat, maka tentunya harus berniat. Wa yu'ayyinuha biqalbihi, dan menentukan di dalam hatinya. Jadi istihdharun niyah, jadi menghadirkan niat untuk mengerjakan salat apa? Salat wajib ataupun salat sunnah, salat zuhur ataupun salat asar. Jadi ibadah-ibadah salat, ya, ada salat zuhur, salat asar, yang itu jumlahnya 4. Yang bisa membedakan adalah niat, ya. Jadi harus dita'yin, harus ditentukan, ya. Ta'yin itu menentukan, ya. Biqalbihi, dengan hatinya. Seperti kafardhiz zuhri awil asri. Mau sholat fardu zuhur atau asar. Au sunnatihima masalan, atau sholat sunnah. Wala yushra' at-talaffuz biha, kata beliau, dan tidak disyariatkan melafalkan niat. Baik, ana berikan catatan di sini bahwasanya tentang masalah melafalkan niat, ya. Masalah misal usolli fardhu zuhri misal seperti itu. Ini sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh. Saya katakan sebagian, ya, supaya jangan salah sangka. Sebagian mengatakan itu adalah perbuatan yang baik. Kenapa? Untuk, ya, menguatkan niat. Untuk apa? Membarengi niat supaya apa? Lebih mantap lagi mengucapkan itu. Sebagaimana dikatakan ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan, ya, talaffuz bin niyah, ya. Mereka mengatakan itu. Tapi sini jelaskan wala yusyra' at-talaffuz biha. Karena di sini pengarang kitab ini berusaha berpegang kepada dalil. Kalau ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melafalkan niat dalam sholat, usolli zuhra misalnya, maka akan diriwayatkan hal yang seperti itu. Tapi ternyata tidak ada hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah kalau mau sholat itu melafalkan niat, itu nggak ada. Ya, cuman ini memang pendapat sebagian para ulama berpendapat bahwasanya boleh melafalkan niat untuk apa? Menolong, menguatkan hati, semakin yakin dalam berniat. Jadi beda antara orang yang ketika sholat dia nggak melafalkan niat, terkadang dia lupa untuk istihdharun niyah, untuk menghadirkan niat. Oke, saya mau sholat duhur. Kadang dia nggak seperti itu dalam hatinya. Kenapa? Karena sudah rutinitas sholat duhur. Berbeda dengan orang yang melafalkan niat usolli zuhra misalnya arba rakaatin. Itu kalau dia mengucapkan seperti itu, maka, ya, kemungkinan besar dalam hatinya pun akan menghadirkan niat itu. Paham di sini? Sehingga dari situlah kenapa sebagian ulama mengatakan, ya, boleh dilafalkan niat itu. Cuman sebagian yang lain mengatakan tidak boleh, ya. Antum mau pegang pendapat yang mana? Ya, itu kembali kepada antum, ya. Kalau memang antum ingin melafalkan niat, maka itu ada ulamanya. Kalaupun tidak, itu juga ada ulamanya. Cuman kalau di kitab ini disebutkan, beliau mengatakan tidak disyariatkan melafalkan niat. Mudah-mudahan antum paham di sini, ya, supaya tidak salah paham. Ana jelaskan dari awal. Memang di sini ada perbedaan pendapat para ulama seperti itu. Kenapa beliau di sini mengatakan tidak disyariatkan, tidak boleh melafalkan niat? Li'anna Nabiya SAW lam yatalaffadz biha. Nabi itu tidak pernah melafalkan niat. Kalau seandainya Rasulullah sebelum sholat melafalkan niat,
pastilah sudah ada riwayat dari sahabat. Ya. Sahabat itu tahu kenapa Rasulullah tahu bahkan ketika beliau memulai sholat dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dari sini mereka mengatakan bahwasanya ya melirihkan suara bacaan bismillah dalam sholat itu lebih utama daripada menjaharkan. Dengan hadis yang mengatakan, sahabat yang mengatakan Rasulullah memulai sholat dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin bukan Bismillahirrahmanirrahim. Menunjukkan ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu disirkan, dilirihkan. Ya, yang seperti ini saja, yang Bismillahirrahmanirrahim, suara Bismillahirrahmanirrahim disirkan aja, ada riwayatnya dari sahabat. Dia tahu bahwasanya Rasulullah itu disirkan, dilirihkan ketika mengucapkan, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum baca Al-Fatihah. Lalu tentunya dalam masalah at-talaffuz bin niyah, melafalkan niat, kalau seandainya memang itu ada, sudah pasti sahabat meriwayatkan untuk kita sampai hadis seperti itu, tapi ternyata nggak nyampe. Di sini di perkara yang membaca bismillah yang itu sir aja sahabat tahu, ya kan? Apalagi dalam masalah yang melafalkan niat yang seharusnya kedengeran. Kalau seandainya memang Rasulullah pernah melakukan, otomatis akan ada hadis yang berbicara tentang masalah itu, tapi ternyata nggak ada. Wa inna makana idza qama ila shalah Allahu akbar. Hanya saja beliau ketika hendak sholat, beliau membaca Allahu akbar. Itu yang beliau baca. Walam yakul syai'an qablaha. Beliau tidak mengatakan, tidak membaca apa-apa sebelum takbir. Udah ketika beliau qomat dikumandangkan, beliau maju ke depan, mengatakan sausufakum, luruskan, rapatkan, langsung takbir Allahu akbar. Tidak ada beliau usolli fardhu zuhur, itu enggak ada. Ya. Wala talaffadha bin niyati albattah, sama sekali beliau tidak melafalkan niat sama sekali, ya. Wala qala usolli lillah salata kada, beliau tidak membaca usolli lillah salat zuhur misalnya, mustaqbilal qiblah arba'a raka'atin imaman au ma'muman, beliau enggak membaca seperti itu. Wala qala adaan wala qadaan wala fardul waqti wa hadhihi apa ini ikhwan? Apa itu bacanya? Wa hadhihi asyru bid'ain. Wa hadhihi asyru bid'ain. Gitu. Jadi lafal semua ini adalah kata beliau bid'ah. Tapi sekali lagi ya, kita sebutkan memang di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi Anda nggak usah bertengkar lah, ya. Cuma gara-gara mengatakan, "Woi, kamu melafalkannya dalam sholat usolli fardhu dhuhri, ahli bid'ah kamu." Enggak. Ya. Ini masalah perbedaan pendapat para ulama. Ya, jadi tidak ada kita saling mencela satu sama lain. Antum mau sholli fardhu dhuhri silahkan, tapi antum harus tahu alasannya kenapa. Dan ulamanya siapa yang seperti itu. Antum mau tidak mengucapkan usolli fardhu dhuhri juga silahkan. Ya. Kalau ana sendiri, saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak usah mengucapkan usolli fardhu. Tidak melafalkan niat. Itu ana ya. Karena memang nggak ada dalilnya. Kalau seandainya itu baik, tentu Rasulullah dan sahabatnya sudah meriwayatkan, sudah melakukan. Tapi ternyata tidak ya. Baik. Jadi sesuatu yang disepakati ya di kalangan para ulama adalah bahwasanya niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Itu sepakat para ulama. Niat itu tempatnya di hati dan bukan di lisan. Kenapa tadi kau usolli fardhu melafalkan niat? Itu bukan niat sebetulnya. Itu hanya untuk membantu untuk menghadirkan niat dalam hati. Itu aja. Mereka sepakat bahwasanya niat itu bukan di lisan. Niat itu letaknya di hati. Cuman kenapa dilafalkan? Itu hanya untuk membantu agar lebih mantap niatnya dalam hati. Kemudian yang kedua, hal yang disepakati annahu law takallama bi lisanihi sahwan bi khilafi ma nawa fi qalbihi kana al-i'tibaru bima nawa bi qalbihi wa dzalika kaman qasada bi qalbihi dhuhra lakin jara lisanuhu fil asri sahwan. Hal yang disepakati adalah kalau seseorang melafalkan sesuatu dengan lisannya, tapi hatinya ya berbicara lain.
Seperti seorang misalnya dalam niatnya itu mengucapkan apa? Sholat duhur, usolli fardhu zuhri misalnya. Saya niat sholat wajib zuhur dalam lisannya. Tapi dalam hatinya niatnya bukan zuhur tapi asar. Yang dianggap yang mana? Yang dalam hati tentunya. Yang di lisan itu tidak dianggap. Sholatnya sah atau enggak? Sholatnya sah. Kalau memang itu sedang sholat asar, ya, maka yang dianggap dalam hati dan sholatnya sah. Maksudnya apa di sini? Bahwasanya niat itu letaknya dalam hati bukan lisan. Kalau seandainya seorang usolli fardhu dhuhri mengucapkan dengan lisan tapi enggak ada niat dalam hati, ya sholatnya enggak sah. Kenapa? Karena niat letaknya di hati bukan di lisan. Lisan itu hanya untuk membantu menghadirkan niat itu saja. Nah, sehingga hal yang ketiga yang disepakati para ulama, seandainya seorang melafalkan niat dengan lisannya tapi hatinya tidak ada, tidak berniat, maka tentunya itu tidak sah ibadahnya. Baik. Kemudian tadi kita sebutkan bahwasanya ketika seorang hendak mengerjakan sholat, maka dia harus ta'yinus sholat. Menentukan sholat apa yang dia ingin kerjakan. Itu harus, ya kawan, harus. Makanya terkadang kita yang terbiasa tidak melafalkan niat, kadang lupa untuk mentakyin niat, untuk menentukan niat. Antum ini mau sholat apa? Terkadang kita lupa. Wudu, qomat, adzan langsung takbir. Tapi tidak ada istihdharun niat, menghadirkan niat dalam hati, saya ingin sholat duhur. Niat itu ya ikhwan, adanya keinginan hati untuk mengerjakan sholat duhur. Adanya keinginan dalam hati untuk mengerjakan sholat asar, sholat maghrib, dan seterusnya. Itu niat. Kalau nggak ada itu, maka nggak sah sholatnya. Maka hati-hati di sini. Yang terbiasa mengerjakan sholat, tidak berusaha menghadirkan niat dalam hati, karena terbiasa nggak melafalkan. Sehingga apa? Menjadi itu hanya rutinitas biasa saja, maka sholatnya nggak sah. Harus dijelaskan. Niat sholat apa nih, zuhur atau sholat sunnah atau sholat apa, ini harus diniatkan. Taib. Kemudian kapan menghadirkan niat ketika mau sholat? Tentunya kita kan pembahasan sholat nih. Kapan menghadirkan niat? Ketika seseorang menghadirkan niat bersama dengan takbiratul ihram misalnya, Allahu Akbar, bersama ketika Allahu Akbar menghadirkannya dalam hati, saya mau sholat duhur misalnya, saya mau sholat maghrib, kemudian Allahu Akbar barengan dengan takbir Allahu Akbar, maka ulama sepakat ini sah, boleh yang seperti ini, ya, maka ini apa? Sah sholatnya. Kemudian itu sepakat ya para ulama, kalau bareng sah sholatnya. Kalau sebelum sholat sebelum takbir tentu sah, ya. Sebelum takbir tentu sah. Sebelum antum takbir, ketika berdiri, hadirkan niat dalam hati, saya mau sholat maghrib. Nah, itu sah tentunya. Kalau bareng sah. Nah, kalau ternyata setelah takbir Allahu Akbar, tadi saya udah menghadirkan niat belum ya? Kemudian dia, saya mau niat sholat duhur misalnya. Nah, ini enggak sah. Enggak sah yang seperti ini. Kenapa? Karena syarat sahnya sholat itu harus niat sebelum mulai sholat. Kalau niatnya setelah takbiratul ihram selesai, sholatnya nggak sah. Makanya ketika antum udah takbir, imam sedang baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian antum ingat, saya kayaknya belum istihdharun niat, belum menghadirkan niat tadi nih kayaknya saya ini. Akhirnya mendingan antum batalkan aja sudah sholatnya. Lalu antum niat lagi, saya mau sholat dalam hati, saya mau sholat duhur. Allahu Akbar. Itu sepakat para ulama. Ketika niatnya setelah takbir selesai, baru menghadirkan niat, maka sholatnya tidak sah. Kemudian, kalau seseorang di awal sudah niat, mau sholat, kemudian disibukkan dengan perkara lain, sehingga apa? Sholatnya nggak khusyuk, maka sholatnya tetap sah. Ya, kenapa? Karena dia masuk dalam keadaan awal itu tadi masuknya dalam keadaan apa? Sudah berniat. Kemudian ini permasalahan yang penting, yaitu permasalahan qalbun niyah wa taghyiruha asna as-shalah. Ya.
merubah niat ketika sholat. Ini pembahasan penting, kawan ya. Merubah niat ketika sholat. Hal yang harus kita ketahui sebelum sholat kita harus niat. Itu. Nah kemudian sekarang adalah pembahasan merubah niat ketika sholat. Ketika sedang sholat. Taib. Yang pertama, ini rincian banyak. Yang pertama merubah niat ketika di tengah-tengah sholat. Yang pertama, min fardin ila naflin mutlak. Ya. Dari sholat wajib ke sholat sunnah mutlak. Dari sholat wajib ke sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu apa ya kawan? Sholat sunnah mutlak itu nanti akan kita contohkan ya. Sholat yang nggak ada sebabnya. Nanti akan ada contohnya. Itu nggak boleh hukumnya. Ya. Dari sholat wajib ke sholat sunnah mutlak hukumnya tidak boleh merubah niat dari sholat wajib menuju sholat sunnah mutlak. Contohnya, misal, seandainya dia mengerjakan sholat zuhur sendiri di masjid, karena mungkin nunggu ini mana imamnya nggak datang-datang, ya kan? Setelah saya mau pergi misalnya, akhirnya apa? Dia sholat sendiri, ini contohnya ya, dia sholat zuhur sendiri, niat sholat zuhur munfaridan, sholatnya sendiri. Nah, di tengah-tengah sholat, ternyata datang jamaah, ya kan? Datang apa? Datang jamaah, datang imam bersama jamaah untuk mengerjakan sholat zuhur. Di awal dia sudah meniatkan sholat zuhur sendirian, udah takbir, udah sedang pertengahan sholat. Ternyata tiba-tiba imam dan jamaah datang ingin mengerjakan sholat zuhur juga. Nah, kemudian setelah itu qomat, lalu imamnya takbiratul ihram Allahu Akbar bersama jamaah yang lain. Nah, dia karena ingin mendapatkan pahala sholat berjamaah, akhirnya niat yang awal dia sholat zuhur sendirian dirubah menjadi sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah ya sholat sunnah mutlak, sholat yang ingin dapat pahala saja. Bukan sholat qobliyah zuhur, atau bukan sholat ba'diyah zuhur, apalagi karena dia belum sholat zuhur. Tapi sholat sunnah mutlak, itu sholat sunnah apapun. Nah, ini tidak boleh hukumnya seperti ini. Caranya bagaimana? Batalin sholatnya kalau memang ingin kalau memang ingin sholat bersama jamaah, maka apa? Batalin sholatnya lalu gabung bersama apa? Bersama imam. Seperti itu. Atau diselesaikan saja sholatnya, selesai salam, jangan batalin ya. Selesaikan sholatnya, setelah itu salam, baru gabung bersama imam. Nanti dihitung apa? Dihitung sholat sunnah. Jadi jangan dibatalin. Nah, itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Tidak boleh mengubahnya dari sholat wajib menuju sholat sunnah mutlak. Yang kedua, merubah niat dari sholat wajib ke sholat wajib lainnya. Merubah niat dari sholat fardu ke sholat fardu lainnya. Ini juga tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Merubah niat dari sholat fardu ke sholat fardu yang lainnya. Ini juga tidak boleh. Kalau dilakukan, ya, maka sholatnya dua-duanya batal. Sholatnya dua-duanya apa? Dua-duanya batal. Kenapa? Sholat yang pertama batal karena dia memotong niatnya. Ya. Adapun yang kedua, kenapa batal? Sholat wajib yang kedua kenapa batal? Karena kenapa, Ikhwan? Baik. Kenapa yang kedua sholatnya batal? Karena di awal sholat dia tidak berniat di awal sholat. Ana akan contohkan di sini. Contohnya adalah
Ketika seorang sedang sholat asar. Orang sedang sholat asar nih. Karena waktu asar, adzan asar. Kemudian setelah itu dia ingat, oh saya belum sholat zuhur ini. Dia sedang sholat asar nih posisinya. Kemudian dia ingat dia belum sholat zuhur. Lalu dia rubah niat dari sholat asar ke sholat zuhur. Karena dia belum sholat zuhur sih. Nah, di sini kan berarti memotong niat sholat asar dipindah ke sholat zuhur. Ini nggak boleh jawabannya dan dua-duanya nggak sah sholatnya. Alasannya kenapa? Sholat asar yang pertama ini sholat asar, kenapa nggak sah sholatnya? Karena belum selesai sholat asar, niatnya sudah diputus. Ini menyebabkan apa? Batal sholatnya. Karena antum niat membatalkan sholat itu udah batal. Itu yang pertama. Kenapa sholat asarnya batal? Yang kedua, kenapa sholat zuhurnya batal? Karena dia tidak niat dari awal sholat ketika mau sholat zuhur. Misalnya dia sholat asar sedang berada di rakaat kedua. Nah, sedang berada di rakaat kedua. Dia ingat, oh ya saya belum sholat zuhur ini. Lalu dia niat, oh ya langsung dia ngubah niat mau sholat zuhur. Ya kan? Udah dapat berapa rakaat dia? 2. Berarti dia kurang berapa rakaat? Kurang 2 rakaat lagi untuk menyelesaikan sholat zuhur. Nah, kapan dia mulai niat sholat zuhur? Di awal ketika dia sholat atau ketika dapat 2 rakaat? Hah? Bingung apa paham? Ulangi. Baik. Perhatikan baik-baik ya kawan. Perhatikan baik-baik. Kondisi yang pertama tadi udah paham? Yang pertama paham. Kondisi yang kedua. Ini kita pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Aku juga perhatikan. Yang kedua adalah tidak merubah niat fardu ke fardu yang lain. Merubah niat dari sholat fardu ke sholat fardu yang lain. Ini hukumnya tidak boleh dan sholatnya nggak sah dua-duanya. Contoh. Ini kalau nggak antum catat ya bakal hilang nanti. Jelas. Udah. Catatnya dalam kertas bukan dalam hati. Oh gitu Pak ya. Baik. Ya, contohnya adalah niat adalah ketika dia sedang sholat asar kemudian dipindah menjadi sholat zuhur. Perhatikan di sini, ya. Contoh seorang sedang sholat asar, Allahu Akbar, dapat berapa rakaat? 2 rakaat. Harus perhatikan ya kawan, harus perhatikan. Dia sedang sholat asar mendapatkan 2 rakaat. Niatnya sholat apa ini? Asar. Kemudian dia ingat, oh iya saya tadi belum sholat zuhur. Maka yang benar itu seseorang harus sholat zuhur dulu baru sholat asar, itu yang benar. Karena seperti itu sehingga dia memotong niat, pindah niat dari sholat asar pindah ke sholat zuhur. Saya mau pindah langsung ke sholat zuhur lah. Dirubah niatnya menjadi sholat apa? Sholat zuhur. Nah, sholat asarnya nggak sah. Kenapa? Karena dia memutus niat. Sholat asar belum selesai, baru dapat 2 rakaat, diputus niatnya, pindah ke sholat zuhur. Paham di sini? Kenapa sholat asarnya batal? Paham nggak? Sholat asarnya kenapa batal? Karena dia memutus niat sholat asar. Yang kedua, sekarang dia berada di sholat zuhur. Kenapa? Karena niatnya sudah dipindah ke sholat zuhur. Iya nggak? Nah, dapat berapa rakaat dia sholat zuhurnya? Sudah 2 rakaat. Pertanyaannya, kapan dia mulai niat sholat zuhur? Ketika dia takbir atau ketika sudah di 2 rakaat itu? Ketika dapat 2 rakaat, maka di sini nggak sah sholat zuhurnya. Karena apa? Karena kita bahas tadi, siapa yang niatnya setelah takbiratul ihram, sepakat para ulama niat sholatnya nggak sah. Paham di sini? Nah, gitu. Paham ya? Itu. Kita dapat 2. Yang pertama tadi kita sebutkan, kita ulangi. Merubah niat dari sholat fardu ke sholat sunnah mutlak. Yang kedua, merubah niat dari sholat fardu ke sholat fardu yang lainnya. Dua-duanya ini tidak sah. Maaf, tidak boleh. Dua-duanya dilakukan tidak boleh dan tidak sah. Kemudian yang ketiga, Anda minum dulu lah ya.
Baik. Kemudian yang ketiga adalah min naflin ila fardin. Merubah niat dari sholat sunnah ke sholat fardu. Merubah niat dari sholat sunnah ke sholat fardu. Jawabannya tidak boleh dan tidak sah. Jawabannya tidak boleh dan tidak sah. Alasannya kenapa? Alasannya sama seperti yang tadi kita sebutkan. Ya, alasannya sama. Ketika dia sedang sholat sunnah, lalu tiba-tiba dia pindah ke sholat fardu, maka sholat sunnahnya nggak sah karena dia memutus niat sebelum sholat sunnahnya selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sholat fardunya tidak sah? Iya, karena dia niat sholat fardunya itu tidak di awal ketika sebelum takbiratul ihram. Paham di sini? Alasannya sama kayak sebelumnya. Itu yang ketiga. Ini tidak Ana ajarkan ke santri ya. Di kelas kita tidak belajar ini. Di kelas hanya secara umum saja. Kemudian yang kondisi keempat. Kondisi keempat. Ya. Merubah niat dari sholat sunnah muayyan. Saya ulangi. Merubah niat dari sholat sunnah muayyan ke sholat sunnah mutlak. Taib, Ana akan jelaskan apa itu sholat sunnah muayyan dan apa itu sholat sunnah mutlak. Saya ulangi. Merubah niat dari sholat sunnah muayyan ke sholat sunnah mutlak. Ini boleh. Jawabannya apa? Ini boleh. Kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Karena sholat sunnah muayyan itu mencakup sholat sunnah mutlak. Ya, ketika sholat sunnah muayyan itu mencakup sholat sunnah mutlak, ya, mengandung sholat sunnah mutlak, sehingga boleh di sini seorang merubah dari sholat sunnah muayyan ke sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah muayyan dan apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah muayyan itu yang ada sebabnya. Contoh, sholat sunnah qobliyah zuhur. Namanya sholat sunnah qobliyah zuhur. Muayyan. Kenapa? Karena itu ada sebabnya. Antum niat sholat sunnah qobliyah zuhur. Nah itu namanya muayyan. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa kamu sholat sunnah tahiyatul masjid? Sebabnya itu karena saya masuk masjid. Sehingga kalau antum mau sholat harus ditakyin saya mau sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah setelah wudhu, itu sholat sunnah muayyan. Ada sebabnya. Kenapa kamu sholat sunnah setelah wudhu? Sebabnya adalah karena saya habis wudhu. Setelah wudhu sehingga saya mau sholat 2 rakaat setelah wudhu. Namanya muayyan. Antum harus ditakyin ketika antum mau sholat itu. Itu namanya sholat sunnah muayyan. Nah, itu sholat sunnah muayyan. Nah, kemudian apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang tidak punya sebab. Ya, itu bukan sholat sunnah qobliyah zuhur ataupun ba'diyah, bukan sholat sunnah setelah wudhu ataupun sholat sunnah setelah misalnya setelah adzan misalnya, atau setelah berwudhu atau yang lainnya. Sholat sunnah yang memiliki sebab itu bukan. Lah terus sholat sunnah mutlak itu apa? Ya udah, pokoknya ana mau sholat apa? Ya sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Ya nggak tahu. Pokoknya sholat sunnah mutlak. Pokoknya saya ingin memperbanyak pahala dengan memperbanyak sholat. Saya ingin memperbanyak pahala dengan memperbanyak sujud. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Ya. Kamu sholat apa kok sholatnya banyak banget? Sholat 2 rakaat terus salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat apa sih ini kok bisa? Ini namanya sholat sunnah mutlak. Loh kok bisa sholat sunnah? Iya, pokoknya saya ingin dapat pahala yang banyak. Mumpung di dunia, belum meninggal dunia. Saya ingin mengumpulkan pundi-pundi pahala dengan memperbanyak sholat, memperbanyak sujud. Ini namanya sholat sunnah apa? Mutlak. Nah, boleh hukumnya.
antum sholat sunnah muayyan, lalu antum ganti niat dengan sholat sunnah mutlak, hukumnya boleh. Kenapa? Karena ini tidak alasannya enggak apa namanya? Kenapa? Adalah karena sholat sunnah muayyan itu mengandung sholat sunnah mutlak sehingga boleh dipindah. Baik, contohnya baik. Misalnya seorang niat sholat sunnah 4 rakaat. Sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat. Ya. Dia niat, oke lah saya mau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Karena qobliyah zuhur, sholat sunnah sebelum zuhur itu ada yang 2, ada yang 4. Nah, dia mau sholat yang 4 rakaat. Tapi 2 salam ya. Tapi dia niat ingin sholat 4. Satu kali niat. Ya. Dia ingin sholat 4 rakaat. Sebelum zuhur. Berarti ini sholat sunnah muayyan apa mutlak? Muayyan, karena ada sebabnya. Apa sebabnya? Mau sholat zuhur, qobliyah zuhur, itu sebabnya. Dia sholat 4 rakaat. Kemudian ternyata tiba-tiba qomat. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha dan seterusnya. Qomat. Waduh, ini saya belum selesai nih. Ya kan? Akhirnya dia niatkan ganti niat yang awalnya 4 rakaat sholat sunnah qobliyah zuhur dipindah ke sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa 2 rakaat? Ya pokoknya sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah qobliyah zuhur. Saya pengen sholat sunnah 2 rakaat supaya saya bisa mendapatkan sholat jamaah bersama imam. Paham di sini? Nah, ini boleh hukumnya. Kenapa kok boleh ya? Karena sholat sunnah mutlak yang dia kerjakan 2 rakaat itu terkandung dalam sholat sunnah 4 rakaat yang sudah dia niatkan, sehingga sah sholatnya di sini. Ada yang kondisi ini paham nggak? Ada yang belum paham? Ulangi ya? Enggak ya, berarti paham. Udah ada nih? Belum. Baik. Kemudian nomor 5, keadaan yang kelima, merubah niat dari sholat sunnah muayyan, merubah niat dari sholat sunnah muayyan ke sholat sunnah muayyan yang lain. Merubah sholat sunnah muayyan ke sholat sunnah muayyan yang lain. Sah. Boleh atau tidak, Di? Boleh atau enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Dan jawabannya adalah enggak boleh dan sholatnya akan batal dua-duanya. Alasannya kenapa? Ya, alasannya sama kayak yang tadi. Ya. Ya. Misalnya seorang dia niat sholat sunnah tahiyatul masjid. Dia niat sholat sunnah tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sudah dapat 1 rakaat, lalu diganti niatnya ke sholat sunnah fajar. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Ya, maka ini tidak boleh. Mengubah sholat sunnah muayyan ke sholat sunnah muayyan yang lain. Sholat sunnah muayyan yang pertama yaitu sholat tahiyatul masjid, merubah menjadi niat sholat muayyan yang lain yaitu sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Kenapa? Yang pertama, sholat sunnah tahiyatul masjid nggak sah karena dia sudah memutus niat, belum selesai diputus niatnya, ya, sehingga nggak sah. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Kenapa batal sholatnya? Iya, karena dia tidak niat dari awal sholat, nggak niat sholat sunnah fajar dari
dari awal sholat. Karena sholat muayyan itu harus ada niatnya ya kan ya. Sholat sunnah muayyan itu apa? Harus apa? Diniatkan dari awal. Yang ini paham nggak kondisi yang ini? Paham. Sudah ada sepertinya. Ya. Udah kita cukupkan sampai di sini. Baru setelah itu kita akan buka tanjab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Adzan.